Selamat pagi, sahabat gadis yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami dengan tubuh yang siap diberkati ketika kami bangun di pagi hari. Engkau memberkati kami Tuhan supaya kami siap untuk menapaki hari ini dalam pertolongan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami tidak mau berjalan sendiri, oleh sebab itu kami butuh kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan hidup langkah kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-13. Firman Tuhan terambil dari pasal 13 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-52. Saya memberi judul khotbah Rasul Paulus di Antioquia. Jadi sesudah Paulus dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi buta 3 hari lamanya, dia kemudian dipenuhi Roh Kudus, dia kemudian dibaptis, memberi diri, dia kemudian menjadi seorang muda yang radikal. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita melayani Tuhan, kita jangan menunda-nunda untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya membaca dan memperhatikan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang tidak menunda-nunda untuk serius. Itu sebabnya dia tidak berlama-lama. Dia langsung melayani dengan radikal bersama dengan rasul-rasul lainnya. Terlebih khusus dengan Barnabas. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jangan lagi kita menjadi orang yang hanya suka minum susu atau makanan-makanan lembek, makanan-makanan rohani yang lembek, tapi kita harus siap untuk masuk di dalam makanan-makanan keras. Karena sudah sepatutnya kita menjadi pengajar-pengajar tapi kita kalau masih minum susu, masih lagi diajarkan pokok-pokok kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kita belajar dari Rasul Paulus, ketika orang dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan lurusnya Tuhan, maka dia langsung dipakai oleh Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen ketika dia berlambat-lambat, dia hanya masuk di dalam area-area perasaan. Area-area di dalam perasaan itu biasanya gampang sekali jatuh bangun. Biasanya gampang sekali tergoda. Kalau ditanya, tahun berapa kamu bertobat? Tahun 1990. Terus sekarang, nah saya sudah pisah, sudah cerai, saya lagi berantakan, saya lagi ambruk. Nah, saudara, jangan saudara sia-siakan waktu saudara untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Kemudian saudara kembali ke kubangan, kembali kepada manusia lama. Tapi biarlah ketika engkau start mulai bertobat, dari titik itu saudara langsung melayani, langsung sungguh-sungguh dengan Tuhan dan jangan berhenti. Kita perhatikan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang mengalami transformasi secara luar biasa. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang sungguh-sungguh, dia langsung bergabung komunitasnya dengan para rasul, bukan kaleng-kaleng saudara, bukan sekedar menjadi murid, tapi bergabung dengan para rasul. Kemudian dia melayani bersama dengan para rasul. Kemudian dia mulai memberitakan Injil. Kemudian dia mulai berkhotbah. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Bapak, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kami mau menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati setiap kami sambut firman. Amin. Paulus dan Barnabas ke Antioquia dan ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Dengan mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kish dari suku Benyamin 40 tahun lamanya.
Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sampai di sini, saudara, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus itu pergi ke rumah ibadat. Nah, di sana kebiasaan ada pembacaan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi mereka sangat suka untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam seperti di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga ayat ketiga. Dan demikian firman Tuhan juga di dalam kitab Pentateuch, di dalam kitab Musa-Musa, bahwa umat Israel itu harus memelihara hukum Taurat. Mereka harus merenungkan siang dan malam, mereka harus menaruh itu di dahi mereka harus mengajarkan itu kepada anak-anak mereka, maka menjadi satu kebiasaan untuk membacakan hukum Taurat di dalam rumah ibadat. Tapi setelah itu, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada orang-orang yang hadir di rumah ibadat di situ. Saudara, jika saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Lalu bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat, lalu dia memberikan satu eh, khotbah, ya, satu pernyataan yang saya sebut juga sebagai khotbah. Dia menjelaskan di situ tentang orang Israel yang takut akan Tuhan, bagaimana Tuhan memilih Israel 40 tahun lamanya, dia sabar dan kemudian membagi-bagikan warisan di tanah Kanaan. Kemudian selama 450 tahun ia memberikan hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Nah, saudaraku yang diberkati, kemudian lahirlah Daud. Dikatakan bahwa Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Sampai di sini kita lanjut, saudara, membacakan kebenaran firman Tuhan. Dan dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes sampai selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kepadaku ia akan datang kemudian daripadaku, ia membuka kasut dari kakinya, dan aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita, sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Itu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Saudara, di bagian yang kedua ini saya mau menjelaskan bahwa dari keturunan Daud itulah mereka percaya ada lahir Mesias. Dan umat Tuhan, umat Yahudi yang setiap kali ada di rumah ibadat, mereka selalu mendengarkan kitab nubuatan itu. Dan mereka tahu itu, saudara. Jadi tidak ada alasan untuk mereka menolak tentang nubuatan bahwa dari keturunan Daud lah akan lahir Mesias dan Juru Selamat. Dan dengan beraninya, Paulus menyebutkan nama itu, yaitu Yesus. Yesus yang dikabarkan oleh Yohanes. Yesus itu juga yang dihukum melalui pemerintahan Pontius Pilatus. Yesus itu juga lah yang dikubur, yang kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus itulah yang menjadi pesan utama dari Paulus kepada umat Yahudi. Nah, saudara, kalau kita dipikir-pikir, bukankah kita baru membaca beberapa waktu yang lalu bahwa Yakobus dibunuh oleh Herodes Agripa I. Tapi kemudian Herodes itu ditampar oleh malaikat dan kemudian dia mati. Dan kita tahu bahwa situasi itu belum kondusif tentang bagaimana penganiayaan terhadap orang-orang yang memberitakan firman. Tapi ingat di sini bahwa Paulus memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudaraku yang diberkati, ada berapa banyak orang yang sungguh-sungguh radikal, yang mau melayani Tuhan, kemudian memperhadapkan dirinya dengan satu tantangan di dalam pelayanan. Tidak banyak, saudara. Tapi itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para rasul untuk memberitakan Yesus tanpa takut di depan umum dan memperkatakan sesuatu yang membuktikan bahwa nubuatan itu benar adanya melalui diri Yesus. Ini luar biasa, saudara. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi padamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab ia telah mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tapi Yusuf yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara, dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepada kamu. Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Dua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Tapi di sini kita melihat di bagian yang ketiga ini bahwa apa yang dikatakan Paulus itu bukan penjelasan sederhana, tapi itu merupakan dasar-dasar pemahaman teologia yang kuat, yang menanamkan bahwa nubuatan digenapi melalui keturunan Daud. Keturunan Daud ialah Yesus, dan di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup, dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Ini teologi yang sangat mendasar di dalam kehidupan orang Kristen. Itu sebabnya di Antioquia pertama kali orang-orang disebut sebagai orang Kristen, karena dasar-dasar kekristenan adalah ini. Dan barang siapa mengajarkan yang lain, dia adalah sesat. Saudaraku yang diberkati, teologi yang sangat mendasar di dalam pemahaman kekristenan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oleh sebab itu, orang yang menaruh pengharapannya kepada Yesus, dia juga turut dibangkitkan. Saudara, tidak mudah untuk menyampaikan khotbah seperti ini. Sebab khotbah seperti ini adalah dasar teologi kekristenan yang paling mendasar, yang paling kuat, yang paling teguh, dan Tuhan memakai Rasul Paulus. Dan dikatakan di sini, ketahuilah saudara-saudara bahwa di dalam dia, karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada agama lain yang memperkenalkan tentang pengampunan dosa. Hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Saudara, agama-agama seberang bahkan menolak tentang Nabi Isa, Nabi Yesus. Tetapi orang-orang yang di agama seberang tersebut yang belajar tentang uh, kitab mereka dengan benar, mereka bahkan mengakui, mereka menghormati Nabi Isa, bahkan mereka merayakan, bahkan mereka mengakui bahwa tidak ada keselamatan lain selain dari Nabi Isa. Hanya orang-orang tertentu yang tidak dengan sungguh-sungguh membaca kitab mereka itu, mereka lah yang kemudian mengkaburkan kebenaran bahwa Isa Al-Masih adalah penebus dosa umat manusia dan pemberi pengampunan serta membawa pada keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dasar teologi ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus berikut bersama dengan Barnabas. Selesai ibadah, penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan mereka ingin supaya next Sabat ajarkan lagi. Saudaraku yang diberkati, kebenaran akan diteguhkan oleh Roh Kudus. Mereka percaya dan kemudian Paulus menasihati mereka supaya tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Next, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling pada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kalau firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus.
Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang kita sudah belajar di sini, bahwa Paulus dan Barnabas dengan berani mengebaskan kaki ketika orang-orang tidak percaya kepada apa yang mereka sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Dan saudara, tidak ada halangan bagi mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Yang menjadi halangan adalah orang-orang Yahudi yang iri hati. Kebenaran disampaikan dan banyak orang menerima, tapi kebenaran tidak diterima bukan karena itu tidak benar, tapi karena ada oknum-oknum iri hati yang memutarbalikkan keadaan. Mereka mempengaruhi, menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, pembesar-pembesar di kota itu. Saudaraku yang diberkati, kalau saudara menjadi seorang pemerintah di sebuah kota, mari buka hati terhadap kebenaran firman Tuhan supaya masyarakat, supaya rakyat juga bisa menerima kebenaran itu. Jangan menjadi penghalang-penghalang kebenaran. Saudara, kita tidak akan luput kalau kita menjadi penghalang-penghalang kebenaran. Mungkin kita ada duduk di pemerintahan, kita sebagai anggota dewan, kita sebagai pejabat, kita sebagai pemerintah, kita memegang tampuk pemerintahan yang paling tinggi. Tapi kita bukan membawa impact terhadap kebenaran, tapi kita menjadi penghalang-penghalang kebenaran karena mudah dihasut. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, penuhlah mereka dengan iri hati dan menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Kebenaran ditolak bukan karena kebenaran itu salah, tapi kebenaran itu ditolak karena ada orang-orang yang dengan sengaja menghalang-halangi karena iri hati dan dengki. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran pada hari ini mengingatkan kita dengan radikalnya Rasul Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Dengan radikalnya dia bergabung dengan komunitas murid-murid Tuhan. Akhirnya dia melayani bersama dengan murid-murid Tuhan. Dia melayani bersama para rasul dengan berani dia memberitakan firman Tuhan kebenaran. Dengan berani dia menyatakan dasar-dasar teologi kebenaran kepada orang-orang, dan setiap orang yang percaya mendengarnya. Dan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tapi tidak semudah itu, karena pelayanan mereka masih ada orang-orang yang tidak senang. Tapi ingat, orang-orang yang sungguh-sungguh buka hati, sekalipun mereka bukan dari golongan orang Yahudi, tapi firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, ketika mereka percaya, mereka menerimanya. Dikatakan, karena kamu menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup kekal, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Hati-hati saudara, pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara berlambat-lambat, menunda-nunda untuk percaya dan menolak, mungkin firman itu akan beralih kepada orang yang lebih tepat, yang ditentukan untuk selamat. Mari dari firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, saudara jangan berlambat-lambat untuk taat, jangan berlambat-lambat untuk menjadi murid Tuhan, jangan berlambat-lambat untuk radikal, dan biarlah engkau menjadi orang-orang yang suka makan makanan keras, bukan hanya suka dengan makanan-makanan yang ringan atau minum susu yang lembek, sehingga engkau masih lagi diajarkan pokok-pokok kebenaran firman Tuhan. Tetapi sudah saatnya engkau menjadi seorang pengajar-pengajar yang berani memberitakan Injil. Tak selalu itu mulus, tetapi Tuhan akan membela setiap umat yang memberitakan firman. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan kiranya memberkati dan mau Tuhan hindari engkau dengan maju. Mari saudara, jangan kita terbawa perasaan oleh karena pergumulan-pergumulan hidup, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang radikal, sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Siap sedialah untuk memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya, sehingga ketika Injil disampaikan ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa untuk mengenal Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau juga yang punya pergumulan sakit penyakit, Tuhan kiranya menyembuhkan, melawat kehidupanmu, keluargamu dibuat Tuhan diberkati utuh, pulih tahun 2025, tahun penuh berkat. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Lakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, aku diberkati. Amin. Shalom. God bless you. Selamat beraktivitas. Selamat berkati.